Lihat tweet ini oleh Mehdi Hasan. Dia sedang melanggapi Lucy White yang dengan masuk akal berkata, "Saya tidak ingin negara saya dipenuhi orang-orang bernama Muhammads, Khans, Patos, dan Singhs, Adebayors, atau Babatunis. Saya tidak tahu nama itu, tapi saya berasumsi itu adalah nama dari Afrika. Saya ingin negara saya dipenuhi orang-orang bernama Matthews, Peters, Jones, Williams, Christophers, dan Samuels." Ya wajar, ya wajar. Saya tidak melihat nama-nama ini hanya sebagai nama orang kulit putih, tapi lebih sebagai nama barat. Seseorang seperti Wesley Snipes misalnya. Dia seorang aktor Hollywood ya, pria kulit hitam. Tapi dia sepenuhnya adalah pria Amerika yang berbudaya barat dengan sejarah dan warisan Afrika Amerika. Tapi dia lebih barat daripada siapapun dari para orang barat baru yang sekarang ada di barat. Ya, kamu bisa dengan jelas melihat perbedaan antara orang kulit hitam Amerika dan orang Somalia Amerika kan? Jadi begitu, jadi saya membacanya seperti itu. Oke, nama putri saya adalah Rose misalnya. Namanya bukan Asifa, namanya bukan Nursin, atau namanya bukan nama Muslim. Yang jelas, itu memang pilihan. Nama belakang saya adalah nama saya sendiri tentu saja, tapi ibunya orang Inggris. Jadi kami juga memasukkan nama belakang ibunya, digabung dengan tanda hubung. Saya seorang feminis, oke? Saya percaya pada, saya tidak berpikir identitas seseorang harus hanya berasal dari ayahnya. Meskipun nanti akan jadi rumit, karena kalau dia punya anak dan suaminya atau pasangannya juga ingin seperti itu, dia juga akan punya nama. Lalu saya bilang, "Hei, putri saya, kamu juga harus menambahkan namamu." Jadi sekarang nama-namanya akan semakin panjang seolah-olah kita bangsawan, padahal bukan. Ya, sultan memang berarti raja sih, tapi kembali ke topik. Jadi Mehdi Hasan menanggapi ini seperti biasanya. Lihat ini, betapa bodohnya cuitan ini, dan akan saya jelaskan untukmu. Ya, nenek moyangmu seharusnya sudah memikirkan itu sebelum mereka menjajah tanah-tanah milik orang-orang bernama Muhammad, Khan, dan Patel di seluruh dunia. Nikmati saja rasismemu. Lihat, dia selalu melihat segalanya dari sudut pandang ras. Saya tidak melihat ini sebagai isu orang kulit putih, meskipun kebanyakan orang dengan nama-nama ini memang kulit putih. Dan akan saya jelaskan perbedaannya kenapa. Jadi, pertama-tama, tweetan ini secara mendasar, ideologis, dan moral, dan secara logika juga cacat. Kenapa ini secara moral cacat? Pertama-tama, bagaimana mungkin kamu menghukum seorang anak atas kejahatan yang dilakukan oleh kakek buyutnya? Jika kita anggap mereka memang melakukan kejahatan, yang mana nanti akan kita bahas lagi, jika nenek moyang Lucy White, kamu tahu, melakukan beberapa kejahatan mengerikan, mereka pergi ke India, mereka pergi ke Afrika, mereka pergi ke Karibia, dimanapun, kemanapun mereka pergi, mereka memperbudak orang, memukuli orang, menjajah tanah mereka. Pertama-tama, memang begitulah dunia berjalan. Saya akan melihatnya sebagai peradaban dan masyarakat yang saling bersaing. Semua orang berusaha untuk mendapatkan keunggulan. Dan sampai baru-baru ini, sebenarnya bahkan belum sepenuhnya, bahkan sekarang. Seperti ya, negara adidaya kita saat ini adalah negara adidaya yang paling tidak berbahaya, yaitu Amerika Serikat. Tetapi Amerika juga berusaha mempertahankan kelangsungan dan hegemoninya atas seluruh dunia yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang jahat. Itu berguna karena jika Amerika tidak mengendalikan dunia, maka akan ada pihak lain yang melakukannya. Siapa? Tiongkok, kemungkinan besar, atau Uni Soviet pada masa itu. Kami tidak bisa membayangkannya. Saya tidak bisa membayangkan hidup di dunia seperti itu. Jadi hegemoni Amerika itu penting. Dan seperti itu juga di masa lalu, katakanlah pada abad ke-17, ke-18, dan ke-19. Kekuatan-kekuatan Eropa berusaha membangun pijakan yang kuat agar mereka bisa berada di puncak dan bisa menguasai dunia atau mengendalikan dunia. Tidak masalah. Jadi orang-orang itu hanyalah roda penggerak dalam mesin-mesin itu dan mereka melakukan apa yang selalu dilakukan umat manusia sampai saat itu. Jadi saya tidak tahu apakah itu secara moral salah. Bagaimana dengan Mehdi Hasan? Sekarang kalian khawatir tentang rasisme dari orang-orang seperti Lucy White dan orang barat lainnya yang memang benar bersikap seperti itu. Karena sekarang kita harus melihat dari sudut pandang yang lebih luas, teman-teman. Kita harus melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Zaman individualisme sudah berakhir. Sekarang kita harus melihat orang-orang dari sudut pandang kelompok. Dengarkan saya. Kalian mungkin berpikir bahwa ini xenofobia atau ini bisa jatuh ke dalam rasisme. Tidak akan. Karena kita harus melihat dari sudut pandang yang lebih luas sekarang, karena peradaban barat sedang dipertaruhkan di sini. Kelangsungan hidup peradaban barat benar-benar sedang dipertaruhkan. Dan sekali lagi, izinkan saya menambahkan, ini sudah berlangsung selama berabad-abad. 75 tahun terakhir, di mana kita hidup dalam kedamaian relatif, adalah sebuah anomali. Selama 75 tahun itu adalah sebuah anomali. Era itu adalah anomali. Itu bukan hal yang normal. Yang akan datang adalah hal yang normal. Kita telah menikmati puncak yang luar biasa. Sekarang kita akan mengalami masa surut.
Jadi para leluhur Mehdi Hasan, leluhur-leluhurnya, sebenarnya mereka juga leluhur saya, omong-omong. Saya secara etnis adalah Punjabi, dan kakek dari buyut saya berasal dari suatu tempat di India. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Mungkin sedang membajak sawah, atau mungkin bekerja di istana kerajaan. Saya tidak tahu. Mungkin bekerja untuk dinasti Mughal. Saya tidak tahu. Saya belum mencari sejauh itu. Saya belum pernah ikut acara Who Do You Think You Are. Jadi seharusnya leluhur saya berinvestasi di bidang sains dan teknologi serta pendidikan dan membangun tentara yang lebih kuat. Jadi orang-orang Inggris, hanya beberapa ribu orang Inggris, tidak akan bisa menjajah seluruh India yang saat itu memiliki sekitar 300 juta penduduk. 300 juta orang bisa ditaklukkan oleh 30 ribu orang Inggris. Memalukan bagi kita. Oke, memalukan bagi kita. Oke, jadi kita ditaklukkan, kita dijajah, yang memang sudah menjadi cara dunia. Jadi saya tidak mengerti argumen moral di sini. Jadi ini bahkan bukan soal moral, ini murni soal untung rugi. Begitulah cara dunia bekerja. Oke, dan kenapa tidak melihat lebih jauh ke belakang lagi? Bagaimana dengan umat muslim? Umat muslim menjajah Afrika Utara. Mehdi Hasan akan dengan senang hati mengatakan, kami. Sebenarnya dia terlalu pintar untuk itu, tapi muslim lain melakukannya. Kami bahkan sampai ke Spanyol. Apa yang sebenarnya kalian lakukan di Spanyol, bro? Kenapa kalian mencoba masuk ke Prancis? Berkat Charles Martel, mereka mulai mendorong kalian mundur. Apa yang kalian lakukan di sana? Kalian sedang menjajah. Kalian melakukan apa yang semua orang lakukan sampai saat itu. Tapi kalian bermasalah kalau orang lain yang melakukannya ketika posisinya terbalik. Bukan. Jadi bukan argumen moral. Itu sama saja. Sekarang poin terakhir yang selalu ingin saya bahas. Bahwa para muslim ini selalu menggunakan hal itu seolah-olah itu adalah argumen untuk membenarkan penjajahan mereka atas barat. Baik, kalian sepenuhnya berhak berpikir seperti itu muslim. Kalian sepenuhnya berhak. Ya, kalian tidak bisa mengalahkan mereka lewat cara militer. Baiklah, jadi kalian harus mencari jalan belakang. Kalian harus mencari cara yang licik. Kalian sudah menemukannya. Baiklah, bagus sekali. Ada 5 juta muslim di Eropa pada pergantian abad. Apakah kalian tahu berapa banyak muslim di Eropa sekarang? 50 juta. 50 juta. Itu lebih banyak dari jumlah penduduk Australia dan Selandia Baru digabungkan. Jadi apa yang akan mereka lakukan? Jadi kalian sedang menjajah Muhammad, Khan, dan Patel. Mereka semua mengambil alih. Omong-omong, orang Hindu tidak mencoba mengambil alih. Tapi saya bisa mengerti kenapa ketika orang seperti Lucy White atau orang Barat asli, ketika mereka melihat dari jauh dan mereka melihat, ya Tuhan, saya tidak mau ada urusan dengan ini. Itu sangat wajar dan masuk akal, teman-teman. Dan lihat, Barat juga punya banyak kesalahan. Banyak kesalahan juga ada pada Barat. Kemakmuran dan kemajuan membuat orang Barat punya anak lebih sedikit. Anak yang lebih sedikit berarti kamu harus mengisi kekosongan itu. Setiap politisi yang terpilih, dia harus mencari solusi yang bisa dijalankan dalam satu siklus pemilu. Jadi ketika dia kembali ke pemilu berikutnya, dia bisa bilang ke mereka, hey, inilah yang sudah saya lakukan. Kamu tahu, kita sudah NHS sudah terkendali. Medicare atau kamu tahu industri teknologi, bukan industri teknologi di Amerika, tapi saya tidak tahu banyak tentang Amerika. Tapi kamu tahu apapun itu. Jadi dia bisa bilang, hey kamu tahu kami sudah mengerjakan ini. Tapi seiring waktu kamu sadar bahwa sesuatu telah berubah secara signifikan. Dan sekarang 50 tahun kemudian orang Inggris mengetahuinya dengan cara yang sulit dan mereka melihatnya lalu berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Seluruh lingkungan kami sekarang tidak lagi seperti kami. Ada lingkungan-lingkungan di Inggris, Prancis, dan Jerman yang menjadi zona yang tak bisa dimasuki. Dan sekarang kita mulai melihat hal itu terjadi di sini, di Australia. Banyak orang sekarang mulai menyadarinya. Ya, kita tidak punya anak. Itu memang sudah tak terelakkan. Dan kita berharap para politisi kita akan menemukan yang paling... Politisi kita sebenarnya memang menemukan cara bertahan hidup yang paling optimal pada saat itu. Tapi ternyata tidak terlalu optimal jika kita melihatnya secara lebih luas. Kita harus melihat, menilai setiap orang secara individu. Ya, di masyarakat yang stabil, memang seharusnya kita selalu memperlakukan orang sebagai individu. Tapi semakin kita harus melihat secara lebih luas, semakin kelangsungan seluruh peradabanmu bergantung pada hal-hal yang sangat penting, hal-hal besar, seperti cara hidupmu. Apakah itu bisa dipertahankan? Nah, kamu harus menghadapinya. Tidak, itu tidak bisa dipertahankan jika kamu membawa masuk 1 juta orang asing yang tidak hanya tidak cocok denganmu, tapi bahkan bertentangan dengan cara hidupmu. Mereka bahkan mengatakan kepadamu, kami akan melenyapkanmu. Jadi tidak, sekarang kamu harus melihat mereka sebagai sebuah kelompok, sebagai kelompok yang bermusuhan. Dan kamu harus berkata, oh kita perlu membatasi. Pertama, kita perlu membatasi arus masuk mereka. Dan kemudian jika politik kita memungkinkan, maka kita perlu mulai mengirim mereka kembali. Jika politik tidak mencapai solusi yang layak, maka itu adalah jalan menuju bencana. Saya tidak menghasut kekerasan. Saya hanya memberitahu Anda apa yang selalu terjadi dalam sejarah sebelumnya dan itu akan terjadi lagi. Jadi Mehdi Hasan, ini adalah ide yang bodoh dan konyol bahwa karena Inggris pernah menjajah dunia, maka sekarang Anda bisa menjajah Inggris. Anda bisa sangat wajar dari sudut pandang Anda.
Karena ya Anda tahu, seperti yang saya katakan, tapi Anda melewatkan satu komponen penting di sini. Inggris menjajah Anda dengan kekerasan. Anda tidak bisa menghentikan mereka. Di sini justru sebaliknya, Anda yang menjajah mereka karena masyarakat Inggris berpikir bahwa kita harus membiarkan mereka masuk. Kita semua setara. Anda tahu, darah kita sama merahnya, bla bla bla. Itu adalah keputusan sukarela dari mereka. Penjajahan Anda dulu tidak sukarela dari pihak Anda. Ini justru sukarela dari pihak masyarakat Inggris. Jadi itulah mengapa yang sukarela itu bisa saja tidak ada lagi. Tidak lagi. Kami tidak menginginkan kalian lagi. Jadi itu perbedaan utamanya. Kamu tidak boleh melupakan itu ya. Karena aku tahu kamu tidak peduli, Mehdi Hasan. Karena kamu ingin jutaan dan jutaan muslim datang dan menjajah Inggris, Australia, Amerika, dan rasisme. Kamu bisa terus melakukan itu. Itu berhasil. Itu berhasil untuk sementara waktu. Tapi itu tidak akan berhasil. Karena teman-teman, apa yang sedang terjadi di dunia kita? Orang-orang tidak peduli dengan label seperti xenofobia, rasisme, ini, itu. Orang-orang mulai seenaknya mengucapkan kata N, yang sebenarnya saya tidak setuju. Orang Afrika Amerika adalah bagian penting dari masyarakat Barat. Mereka adalah bagian penting dari masyarakat Barat. Kita perlu membersihkan kekacauan kita sendiri. Saya sempat memikirkannya. Coba kembali ke tahun 80-an. Kembali ke tahun 90-an, film-film Hollywood. Satu-satunya perbedaan budaya atau perbedaan sosial yang bisa kamu lihat di masyarakat Amerika adalah apa? Amerika kulit putih dan Amerika kulit hitam. Hanya itu. Itu sangat kompleks dan saya tidak memihak siapapun di sini. Tapi lihat sekarang, ada orang Somalia, ada orang India, ada orang Haiti. Ya, kadang-kadang orang Meksiko juga ikut menjadi bagian dari perdebatan sosial. Kamu tahu, mereka datang, orang Meksiko datang, kamu tahu seperti itu. Itu adalah yang ketiga, tapi bagian utama yang paling penting di tahun 60-an dan 50-an jelas adalah perpecahan antara orang Afrika Amerika dan orang Amerika kulit putih. Jadi tanyakan pada diri Anda, bahkan di Amerika, di tengah kompleksitas sosial yang makin meningkat ini, apakah masyarakat Anda, apakah masyarakat Amerika telah menjadi masyarakat yang lebih baik? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Multikulturalisme tidak berhasil. Itu mungkin mulia, tapi tidak berhasil jika Anda ingin membangun masyarakat yang kuat dan kohesif. Dan sekali lagi, sebelumnya saya bilang kita perlu melihat kelompok-kelompok masyarakat. Ketika saya mengatakan kelompok, maksud saya adalah mengelompokkan orang berdasarkan preferensi budaya mereka, cara hidup mereka. Semua ini adalah unsur-unsur yang saling berinteraksi dalam setiap masyarakat. Fokus pada aspek budaya. Jangan membaginya berdasarkan ras, tapi bagilah berdasarkan budaya. Namun ketika Anda membaginya berdasarkan budaya, Anda akan menemukan banyak ras yang berbeda bertindak bersama dalam unsur-unsur itu atau dalam cara hidup tersebut. Jadi itu sebenarnya bukan rasis, itu sebenarnya kulturalis. Sebagian besar kelompok budaya memiliki etnisitas yang sama. Itulah mengapa terlihat seperti rasis, padahal sebenarnya tidak. Seperti kebanyakan orang India akan bersatu ketika membahas, "Hei teman-teman, kita perlu melakukan sesuatu tentang birokrasi yang semakin didominasi oleh orang India." Itu adalah kekhawatiran di Australia. Di Amerika, itu di sektor teknologi, dan sebagainya. Jadi semua orang India akan bersatu. Bahkan orang India yang biasanya tidak pernah bersatu di masyarakat India, tapi ketika di luar negeri seperti di Amerika, mereka akan bersatu. Sekali lagi, saya tidak memihak di sini. Saya hanya memberitahu Anda bagaimana orang akan bertindak. Jadi Anda sepenuhnya berhak untuk melihat hal itu. Nah, itu bukan rasis. Itu adalah argumen budaya yang Anda buat, yang kita lihat ketika orang India datang ke suatu organisasi, mereka cenderung mempekerjakan orang India lainnya. Dan entah bagaimana orang lokal jadi tersingkir. Itu adalah fenomena yang diamati di banyak negara barat. Jadi Anda akan membicarakan hal itu. Itu bukan rasis. Jadi seperti itu. Ketika Anda melihat Muslim, Anda bertanya-tanya, kenapa semua Muslim ini tampak bersatu? Jadi sekarang, apakah Anda seorang Mehdi Hasan, seperti jihadis terselubung, atau Anda Busa Sheikh, atau Anda seorang Islamis berjenggot lebat? Mereka semua bersatu, entah kenapa. Kita punya Yasser Qodhi yang bilang tidak apa-apa dengan Mamdani. Kita harus mendukungnya. Mumtazani itu pro-LGBTQ. Bahkan beberapa Islamis paling kejam yang sangat homofobik pun mendukung Mumtazani. Kenapa? Karena mereka bersatu. Jadi kamu benar sekali melihat mereka sebagai satu kekuatan besar dalam masyarakat Amerika yang akan membentuk arah perkembanganmu dan kemana masyarakatmu akan bergerak. Jadi ini benar-benar penting. Jadi bagaimanapun juga, mari kita akhiri dengan, ini adalah cuitan yang sangat bodoh dari Mehdi Hasan. Dan menurut saya ini tidak akan berhasil teman-teman. Itu saja trik mereka. Dia hanya punya satu trik. Mereka tidak punya argumen lain. Karena dia tidak pernah menegur Muslim yang berperilaku buruk. Dia tidak pernah melakukannya. Kamu tahu kenapa? Karena dia tahu apa yang dia lakukan. Jadi jangan tertipu teman-teman. Dan saya yakin kalian tidak akan tertipu. Ini alasannya kenapa saya bisa, ketika saya membayangkan skenario ini di kepala saya tidak melihat Muslim menang. Tapi saya memang melihat sesuatu yang serius.
Konflik serius muncul di barat. Dan di luar, kita punya semua urusan Tiongkok, Taiwan, Rusia, dan Ukraina yang sedang berlangsung. Dan di dalam, kita punya perang budaya ini. Bukan perang budaya dalam arti itu, tapi ya memang begitu. Saya pikir, ya perang budaya belum berakhir. Perang budaya itu sedang berkembang. Perkembangannya mengarah pada konflik serius. Dan semakin kita memahami hal itu, semakin baik kita bisa melewatinya tanpa terluka.